Video ini, Nisa bakal menginformasikan mengenai skenario hidup normal yang telah dilansir oleh CNBC atau dengan kata lain, hidup berdamai dengan virus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Nurul Anissa. Di video kali ini, Nisa bakal menginformasikan atau memberitahukan kepada kalian semua tentang skenario hidup normal di Indonesia. Namun sebelum memasuki inti dari segala inti yang akan Nisa sampaikan, teman-teman jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe. Kenapa sih harus skenario hidup normal? Karena sebenarnya teman-teman juga pasti ketahui dan alami ya, sama seperti Nisa. Karena 3 bulan terakhir ini kita menjalani kehidupan sehari-hari agak sedikit tidak normal dikarenakan adanya virus COVID-19 atau yang lebih akrab disapa dengan virus corona. Nah, maka dari itu di judul ini atau di video ini Nisa bakal menginformasikan mengenai skenario hidup normal yang telah dilansir oleh CNBC atau dengan kata lain, hidup berdamai dengan virus. Nah, teman-teman harus tahu terlebih dahulu CNBC itu apa sih, data ini akurat apa atau bagaimana gitu ya. Jadi CNBC ini merupakan saluran konsumen berita dan bisnis yang merupakan stasiun televisi dan situs berita milik Transmedia yang bekerja sama dengan NBC Universal. Jadi CNBC ini menjelaskan ada 5 fase bagaimana skenario hidup normal di Indonesia dimulai dari bulan Juni. Fase pertama atau di awal bulan Juni tertanggal 1 Juni 2020 itu industri dan jasa bisnis B2B sudah dapat beroperasi, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan, tetap menjalankan social distancing atau physical distancing, seperti tetap menjaga jarak termasuk memakai masker. Kemudian di fase ini juga toko, pasar, dan mal belum boleh beroperasi dikecualikan untuk toko yang menjual fasilitas kesehatan seperti masker dan bahan pokok lainnya. Di sektor kesehatan, full beroperasi dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Di kegiatan lain, kegiatan sehari-hari seperti kegiatan outdoor, olahraga di luar ruangan itu juga belum diperbolehkan. Nah, di fase kedua, 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal sudah diperbolehkan buka tanpa adanya diskriminasi sektor, tetapi tetap melaksanakan protokol yang ketat. Dari pengaturan pekerjaan, pelayanan konsumen, dan toko masih belum diperbolehkan untuk terlalu ramai. Namun untuk usaha dengan kontak fisik juga belum boleh beroperasi seperti salon, spa, dan lain-lain. Kegiatan sehari-hari outdoor juga masih persis sama pada fase pertama, di mana masih dilarang untuk berkumpul lebih dari 3 orang dan belum diperbolehkan untuk olahraga di luar ruangan atau outdoor. Di fase ketiga, tertanggal 15 Juni 2020, toko, pasar, dan mal masih sama seperti di fase kedua, diperbolehkan buka tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tetapi di fase kedua ini sudah ada perkembangan atau evaluasi di mana untuk pembukaan salon dan spa sudah diperbolehkan, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kebersihan yang lebih ketat. Dan di dalam sektor kebudayaan sudah diperbolehkan untuk pembukaan museum dan diadakannya pertunjukan, tetapi dengan tidak diperbolehkan adanya kontak fisik. Artinya penjualan tiket harus dilakukan secara online. Di fase ketiga juga banyak sekali perkembangan di mana selain di sektor kebudayaan juga di sektor pendidikan, sekolah dan kampus sudah diperbolehkan untuk aktif kembali, namun dengan sistem shift sesuai dengan jumlah kelas. Artinya tidak seluruh siswa dan mahasiswa diperbolehkan masuk ke kampus atau ke sekolah secara bersamaan. Nanti akan diatur protokolnya di setiap sekolah dan kampus masing-masing. Kemudian kegiatan sehari-hari seperti yang dilakukan di luar ruangan atau outdoor seperti olahraga ini sudah diperbolehkan di fase ketiga. Kemudian di fase keempat tertanggal 6 Juli 2020 atau di awal minggu bulan Juli, di mana pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase 3, namun sudah ada tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap seperti restoran, kafe,
bar, tempat gym, dan lain-lain, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian kegiatan outdoor juga sudah diperbolehkan lebih dari 10 orang. Artinya di fase keempat ini atau di bulan Juli sudah ada perkembangan yang signifikan antara fase 1 sampai fase ketiga. Karena kegiatan outdoornya jumlah orangnya sudah tidak dibatasi ya. Kemudian traveling sudah diperbolehkan, traveling keluar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Tetapi masih tetap dibatasi jumlah penerbangannya. Dan kegiatan ibadah seperti di masjid, gereja, pura, vihara, dan lain-lain diperbolehkan tetapi masih dengan jumlah yang dibatasi. Dan kegiatan berskala masif juga terus dibatasi. Di fase kelima tertanggal 20 sampai dengan 27 Juli 2020 atau di minggu terakhir di bulan Juli. Di sini evaluasi untuk fase keempat dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam skala yang besar. Dan di akhir Juli atau di awal bulan Agustus diharapkan sudah membuka seluruh kegiatan ekonomi. Dan terakhir akan dilakukan kegiatan evaluasi secara berskala sampai dengan vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. Nah, itu dia tadi 5 fase menurut CNBC mengenai skenario hidup normal yang akan terjadi di Indonesia pada bulan Juni mendatang. Kita berharap kita dapat menjalani kehidupan normal seperti biasanya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video ini. Dan jangan lupa untuk tetap dukung channel kita, like, comment, and subscribe. Jangan lupa di-share ya. See you the next video.